cuma satu, pertahankan kelestarian alam. Kalau kelestarian alam terjaga, maka sumber-sumber air akan mengalir dengan jernih. Kalau kelestarian alam terjaga, maka kebudayaan akan tetap tumbuh. Kalau kelestarian alam terjaga, maka kehidupan, ketentraman di dusun-dusun akan terpertahankan. Kalau kelestarian alam terjaga, kekuatan pengaruh agitasi fundamentalisme di berbagai media tidak akan bisa mempengaruhi kaum adat. Tapi kalau ini semuanya rusak, maka tunggu dalam sekejap Indonesia akan segera berubah. Ini sudut pandang saya yang mungkin sangat jangka panjang, sehingga saya sampai hari ini sangat konsisten untuk terus-menerus saya bilang, kuncinya ekonomi boleh tumbuh, rakyat harus sejahtera, tetapi bahwa kesejahteraan rakyat akan senantiasa sejalan dengan kesejahteraan ekosistem. Rakyat Indonesia akan sejahtera manakala ekosistemnya terjaga, dan rakyat Indonesia akan sengsara manakala ekosistemnya rusak. Minimal dalam setiap hari orang-orang adat mulai menjadi pelanggan obat dan puskesmas. Ini penting, dan ini penting kaum akademis untuk bicara secara terbuka, karena negeri ini perlu nasihat dari orang-orang yang bijak. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita dihebohkan dengan berita terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam Loh Buaya di Pulau Rinca. Dan saya sudah berkunjung 3 hari yang lalu, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian wilayah kerja Taman Nasional Komodo. Suatu unit pelaksana tugas atau UVT di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Banyak pihak telah menyampaikan pendapatnya atas dilaksanakannya pembangunan proyek wisata alam nasional, baik dalam bentuk dukungan maupun dalam bentuk penolakan. Dua-duanya adalah kedua kelompok pemahaman yang harus dihargai karena akan memberikan kontribusi bagi negeri ini. Yang mendukung pembangunan sarana dan prasarana kita hormati, yang menolak pun kita hormati. Karena di antara keduanya pasti ada pikiran cerdas untuk kebaikan negeri ini, dan tugas kita adalah menyelaraskan antara pembangunan dan penolakan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini Komisi 4 DPR RI melaksanakan RDVU yang merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja spesifik Komisi 4 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 November 2020 yang merupakan rangkaian agenda Komisi 4 DPR RI dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan DPR RI. Beberapa masukan dan informasi yang telah berhasil dihimpun saat pelaksanaan kunjungan kerja tersebut di atas, di antaranya adalah adanya keinginan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atas. 1. Pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo yang harus memperhatikan asas konservasi serta tetap memegang prinsip pelindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber pelabuhan utmah, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Komodo itu judul utamanya adalah Komodo. Ikonnya adalah Komodo. Orang datang ke Manggarai karena Komodo. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan keinginan Komodo. Keinginan tempatnya, keinginan alamnya, keinginan sumber pangannya, keinginan perkawinannya, keinginan bertelurnya, keinginan menetasnya, dan keinginan untuk terus berkembangnya. Selanjutnya closing statement harusnya tadi dari UI, tapi karena tadi sinyalnya jelek, silakan saja closing statement dari para pakar. Bentar dulu, boleh. Terus kemudian ini juga silahkan hanya waktu 1 menit 1 orang yang dari NTT ya. Ini ada, nanti terakhir ini ada dari yang meeting Zoom meeting, Pak Doni dan Pak Luis, dan nanti juga akan disampaikan kelengkapan dari seluruh rangkaian ini dari manusia paling ganteng di seluruh DPR, Pak Budi Jiwandono.
Silakan. Pak dari UI silakan. Nggak ada. Udah. Kalau nggak ada, silakan. Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya perkenalkan diri, Aloysius Warti Mekaria, salah satu pegiat pariwisata yang juga memiliki konsentrasi selama ini terhadap pembangunan pariwisata, baik di Labuan Bajo dan lebih khusus di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Apa yang kami amati selama ini bahwa pembangunan kenal nggak sama Pak Amsi Lena? Pak Ansi kenal, sangat kenal sekali karena beliau adalah salah satu wakil kita yang sangat prihatin dan berempati tinggi terhadap situasi dan segala kondisi yang terjadi di NTT. Begitu. Ya, saya mau lanjutkan Pak Ketua. Kita melihat bahwa ini terkait dengan citra pariwisata. Bahwa pariwisata NTT, khususnya Flores dan Komodo ini, itu selalu dikatakan bahwa pariwisata kita daya tarik utamanya itu adalah alam, tourism based on nature attraction. Nah, itu yang mengapa semua wisatawan yang datang ke sini mengatakan bahwa Flores is and Komodo is a little diamond of Indonesia. Jadi daya tarik utama alam inilah yang membuat wisatawan berjuta-jutaan datang hingga memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap perekonomian Republik Indonesia. Jadi ada 3 potensi utama yang menjadi aset daya tarik utama di Komodo dan Flores pada umumnya. Selain tadi alam, juga ada orang-orangnya yang sangat luar biasa sekali, charming. Juga budaya kita yang sangat eksotis. Nah, kita melihat dari sisi citra pariwisata, bahwa branding yang selama ini kita gemakan, kebetulan saya pribadi ini juga bekerja atau profesi sebagai tour operator, yang kita jual kepada wisatawan, yaitu Taman Nasional Komodo ini adalah alam. Branding alam inilah yang memikat wisatawan datang ke Taman Nasional Komodo. Nah, kita mengkhawatirkan adanya persepsi lain dari wisatawan terhadap eksistensi dari kawasan konservasi dan alam liar sebagai habitat dari satwa langka Komodo dragon ini. Ini yang membuat kita berpikir bahwa pada hasil akhirnya wisatawan nanti akan mengurangi niatnya karena dia melihat di dalam sana autentisitas dari alam atau natural itu sudah direduksi oleh adanya desain pembangunan yang mengkerangkengkan Komodo itu. Lebih lanjut kita melihat bahwa di sini nanti akan terjadi asimetris dalam usaha pariwisata. Kita melihat sebentar, nanti orang berpersepsinya apa bedanya Komodo dengan Taman Safari? Ya, saya mau lanjutkan Pak Ketua, terima kasih. Lebih lanjut bahwa terkait dengan hal ini Pak Ketua, pembangunan ini, seperti teman-teman tadi sampaikan bahwa di dalam kawasan ini nanti akan ada 2 jenis usaha. Jadi usaha jasa pariwisata alam dan usaha sarana pariwisata alam. Di sini nanti akan ada terjadi ketidakseimbangan persaingan bisnis antara UMKM dengan korporat-korporat di mana di backup oleh finansial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat-masyarakat di sini, sehingga kita melihat bahwa akan terjadi di depaknya masyarakat lokal yang secara finansial mereka tidak kuat. Lalu kita juga berpikir di sini bahwa izinan usaha itu nanti di mana tadi sudah disampaikan ada akomodasi, ada wisata kuliner dan lain sebagainya. Sudah itu di salah satu item yang termaktub dalam izin usaha itu nanti yaitu jasa wisata, kita melihat bahwa ini nanti akan mendatangkan armada baru, khususnya moda transportasi angkutan laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk saat ini jumlah masyarakat yang terlibat di industri atau aspek jasa angkutan kapal wisata itu sangat banyak sekali dan mereka ini latar belakang pelaut awalnya.
ketika misalnya nanti mereka didepak oleh persaingan yang tidak seimbang ini, mereka pada hasil akhirnya akan kembali ke profesi semula, yaitu kita menamakan mereka ini adalah predator karang, predator ekosistem laut. Karena mereka melaut, mereka nanti akan pergi tangkap ikan menggunakan penangkapan yang tidak ramah lingkungan, di mana ini berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem laut, di mana sebelumnya kita ketahui Taman Nasional Komodo baik terestrial atau daratan maupun kelautan atau marine biodiversity-nya sudah dinobatkan sebagai the best diving and snorkeling spot in the world. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bahwa pada kesimpulan akhirnya dari pembangunan ini nanti terjadi perusakan ekosistem di dalam kawasan Taman Nasional Komodo baik di darat maupun di laut. Saat ini saja impact atau dampak dari pembangunan geopark yang sedang berjalan di dalam kawasan khususnya di Loboya itu terjadi penutupan. Jadi penutupan yang terjadi itu berdampak pada hilangnya pintu untuk keterlibatan masyarakat lokal, khususnya mereka yang bekerja sebagai kapal penyedia jasa kapal wisata kecil. Itu namanya open deck. Kapal-kapal kecil ini berjumlah ratusan biji dan di sana terdiri dari 3 hingga 5 orang pekerja. Ketika viralnya foto kemarin Komodo berhadapan dengan truk, itu pihak pengelola Taman Nasional Komodo mengumumkan, mengeluarkan dekret untuk menutup akses kepada publik terhadap Pulau Rinca ini, yang menyebabkan ratusan orang lokal yang ada di Labuan Bajo sudah terdampak oleh corona, mereka juga terdampak oleh penutupan itu. Apa yang terjadi sekarang, mereka kembali melaut, karena mereka latar belakang profesinya adalah pelaut. Mereka ini nangkap ikan dan lain sebagainya untuk ditukarkan dengan masyarakat agrikultur yang ada di Flores bagian daratan barat. Nah, kita melihat bahwa ini buntut dari penutupan ini yang menyebabkan mereka nanti tidak terlibat di dalam kegiatan industri pariwisata yang hari ini semestinya mereka diaktifkan secara perekonomiannya setelah COVID pandemi ini menghantam perekonomian kita. Jadi, ya, saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Salam kepada teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Belajar dari Bali ketika pariwisata tumbuh dengan baik, kemudian juga banyak aspek-aspek menurut saya Bali sangat berubah, pertanian ditinggalkan, dan ketika pariwisatanya mengalami problem, Bali hampir saja menghadapi kehidupan yang sangat berat. Indonesia itu sangat ragam kehidupan masyarakatnya dan itu tidak boleh terbunuh.